Oke, baik, selamat siang. Saya Gerard Mengaku dengan NIM 2107110101754 akan mempresentasikan PPT kelompok saya. Judul Sistem-Sistem Hukum yang berlaku di negara kawasan Pasifik. Unsur-unsur sistem hukum. Sistem hukum memiliki struktur. Sistem ini harus berubah, tetapi bagian-bagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian-bagian lain. Ada pola-pola yang bertahan lama, yaitu aspek-aspek sistem hukum yang telah ada dahulu dan akan tetap ada dalam waktu yang panjang. Inilah struktur sistem hukum rangka atau kerangkanya. Bagian yang tahan lama yaitu bagian yang memberikan bentuk dan wujud kepada sistem hukum secara keseluruhan. Dalam satu hal, struktur adalah gambaran representatif dari sebuah sistem hukum. Aspek lain dalam sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan-aturan, kaidah, dan pola perilaku nyata dari orang-orang yang ada dalam sistem hukum itu. Substansi ini adalah hukum dalam arti fakta. Atas dasar substansi ini, polisi bertindak terhadap pelanggaran hukum. Inilah pola-pola kerja hukum hidup. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang-orang di dalam sistem hukum, keputusan yang mereka keluarkan, aturan-aturan baru yang mereka buat. Sistem-sistem hukum yang berlaku di kawasan Pasifik. Satu, sistem hukum Brunei Darussalam. Pada masa lalu, umumnya sistem hukum Brunei Darussalam saat ini bertanggung jawab Presiden Inggris dan Sultan. Presiden Inggris bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan-pengadilan rendah, dan fungsi pengadilan-pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan jurisdiksi untuk mempertahankan aturan-aturan dalam hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkat semua hadis di daerah-daerah yang disebut dalam kuasa atau jurisdiksi mereka untuk tujuan tadi. Oleh karena pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda. Pengadilan-pengadilan pada masa itu: pengadilan residen, pengadilan hakim tingkat pertama, pengadilan hakim tingkat kedua, serta pengadilan hakim pribumi dan kadis. Meskipun pengadilan residen merupakan pengadilan tinggi dalam hierarki sistem hukum Brunei pada saat itu, namun pengadilan itu bukan merupakan pengadilan banding terakhir. Sistem-sistem hukum yang kedua yaitu sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan besar, meskipun negeri ini masih bekerja keras untuk menyelesaikan perubahan perundang-undangan kolonialnya dan membangun sebuah sistem hukum nasional yang terpadu, yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum proklamasi kemerdekaan Agustus 1945, ada dua jenis pengadilan sipil, yaitu pengadilan Eropa dan pengadilan negeri bagi bangsa pribumi. Pada beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan, banyak undang-undang nasional baru yang tidak sesuai dengan perundang-undangan Belanda disahkan, termasuk Undang-Undang Agraria Nomor 5 Garing 1960, Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, dan lainnya. Oleh karena alasan itu, maka banyak hukum prosedural dan substantif Indonesia telah berubah. Hukum Indonesia saat ini tidak sama dengan hukum Belanda. Yang ketiga, sistem hukum Malaysia. Hukum yang berlaku di negara-negara Melayu sebelum intervensi Inggris adalah adat Perpati di sebagian besar wilayah negeri Sembilan dan beberapa bagian Malaka, serta adat Temenggong di bagian lain semenanjung itu. Hukum Islam yang pada mulanya digunakan dalam perkara keagamaan saja, secara perlahan menjadi kuat, dan pada masa intervensi Inggris, hukum perkawinan dan perceraian Islam diakui secara luas oleh adat Perpati dan adat Temenggong. Sejak kemerdekaan, telah ada satu kecenderungan di Malaysia dan Singapura untuk menerapkan model-model selain model perundang-undangan Inggris. Yang keempat, sistem hukum Filipina. Undang-Undang Dasar
73 menetapkan bentuk pemerintahan parlementer dan menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Nasional di antara mereka sendiri dan dapat diberhentikan dengan memilih penggantinya. Di lain pihak, Perdana Menteri mempunyai kekuasaan untuk memberikan pendapat kepada Presiden untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan umum. Bentuk pemerintahan parlementer ini tidak pernah dijalankan. Pasal-pasal peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1973 itu yang menetapkan peralihan dari bentuk pemerintahan presidensial ke sistem parlementer. Dalam menjadikan keputusan, dekret, dan tindak presiden sebagai bagian dari hukum darat dan sekaligus memberikan kekuasaan kepada presiden untuk mengundang majelis nasional yang tidak pernah diefektifkan. Namun melalui sejumlah amandemen undang UUD pada bulan Oktober 1976, kekuasaan pejabat presiden pertahanan ditegakkan serta batasan pembansa sementara dibentuk dan memiliki kekuasaan yang sama dengan badan legislatif biasa. Kelima, sistem hukum Singapura. November 1993 menandai pemberlakuan sebuah perundang-undangan yang sangat penting, yaitu pemberlakuan hukum Inggris. S. Jaya Kumar mengamarkan undang-undang itu dengan benar sebagai salah satu langkah pembaruan hukum paling penting sejak kemerdekaan Singapura. Pemberlakuan Undang-Undang Penerapan Hukum Inggris 1993 merupakan satu perkembangan yang sangat dinantikan dalam sistem hukum Singapura. Singapura harus memenuhi syarat kesesuaian dan modifikasi atau perubahan. Pasal 4 ayat 2 yang menjamin bahwa perubahan legislatif Inggris di masa mendatang tidak akan lagi mempengaruhi hukum perniagaan Singapura, yang menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan undang-undang itu berlaku atas semua ketentuan undang-undang Inggris yang tidak konsisten. Pemberlakuan Undang-Undang 1993 ini menandai munculnya era sistem hukum Singapura dan membuka pintu bagi fase perkembangan hukum pada abad ke-21. Sistem hukum Thailand. Sejarah sistem hukum dan sistem peradilan Thailand dapat ditelusuri kembali ke masa Sukhothai, di mana raja merupakan sumber keadilan yang memutuskan sendiri berbagai sengketa atau perkara di antara rakyatnya. Raja saat itu bukan hanya merupakan kepala negara, tetapi juga kepala keluarga yang memandu, menasihati, dan jika perlu mengadili. Landasan hukum Thai kuno diyakini bersumber dari kitab hukuman, yaitu ilmu hukum atau jurisprudensi Hindu kuno. Menurut seorang ahli hukum, Raja Ramkhamhaeng pernah memerintahkan mengukir sebuah batu prasasti yang mencatat pemberlakuan hukum. Misalnya, prasasti itu mencatat bahwa kekayaan orang yang mati diwariskan kepada anak-anaknya atau orang yang telah bekerja pada seberang tanah berhak atas tanah itu. Baik, terima kasih. Itulah presentasi PowerPoint saya untuk tugas ini. Terima kasih. Selamat siang.